Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah saya punya waktu untuk berbincang dengan Bu Lala. Iya, Lala begini kan saya sekarang sudah sampai di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan oleh pimpinan. Nah, itu membahas tentang dilema etika atau bujukan moral. Sebagai pimpinan di salah satu sekolah, Lala pasti punya masalah dong, ya kan, banyak ya. Ambil salah satu aja deh Bu, ada contoh nggak siswa yang bermasalah gitu di sini? Kalau dilihat banyak yang bermasalah sih ada ya beberapa, misalnya seperti halnya ketika bicara tentang perilaku anak itu kata-kata toksik lah yang sekarang marak ya gitu. Itu seperti itu, kata-kata itu kan jadi sudah menjamur gitu ya, itu seperti itu. Tapi ada yang sampai ada tingkat parah gitu, maksudnya sampai kena ke dilema etika misalnya kayak gitu. Akhirnya kadang-kadang mereka ya berbicaranya itu di dalam kelas kayak gitu. Itu kan juga penyampaiannya sudah bukan bicara secara kita personal ngobrol, tapi kalau sudah masuk ke dunia sekolah kan berarti kita bicaranya udah agak formal ya, sudah tingkatnya sudah tingkat yang dia si anak ini belum tahu batasannya gitu kan, ini mana yang dia bisa sampaikan ini atau tidak gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau dari sini cara kan tadi masalah banyak ya. Bu Lala punya cara nggak untuk mengidentifikasi sebuah masalah nih? Apakah dia masuk ke dilema etika atau kebujukan moral? Punya caranya nggak? Kalau kayak dilema etika berarti kan kurang lebihnya kayak tadi ya, siswa berperilaku apa gitu kan, itu yang kayak gitu. Nah itu kadang-kadang kita ketika kami sebagai bapak ibu guru tuh kalau mendengar itu langsung, biasanya kita langsung tegur langsung gitu. Dan memang tidak bukan hal yang sekali dua kali kita sampaikan ketika kita pacara atau kajian yang langsung interaktif sama siswa, apapun mungkin bapak ibu guru sedikit kita mengaji itu selalu disampaikan untuk hal-hal itu tidak berlaku untuk di sekolah. Kalau masalah kayak gini Bu, ada nggak misalnya ada anak yang punya masalah sampai akhirnya harus ada pertimbangan nih, wah ini anak dipertahankan atau nggak dipertahankan, ada nggak gitu yang masalah kayak gitu? Kalau seperti itu ada ya. Ada contohnya? Ada contohnya, kebetulan kurang lebih di tahun lalu ya, jadi anak ini satu kumpulan lah gitu ya. Jadi ada, memang kalau saya lihat sih sebenarnya ada posisi baiknya gitu, dimana dia waktu itu adalah menegur adik kelasnya, yang waktu itu adik kelasnya itu mencoba kayaknya kayak semacam provokasi ke sekolah lain gitu. Dan ini ketahuan sama geng ini nih, iya kalau dengan kumpulan ini ketahuan. Waktu itu sama ibaratnya ya, geng tersebut sudah nyampein nggak boleh gitulah, ini kan kita sekolah kita gitu. Tapi penyampaiannya itu memang tidak dibenarkan. Ibaratnya yaitu anak itu, geng tersebut adalah sampai yang ibaratnya ada sedikit fisiknya lah ke anak tersebut gitu. Sebenarnya mungkin tujuannya baik gitu ya, tapi dengan caranya aja sih yang salah. Caranya yang salah, cara menegurnya berarti yang salah. Dan memang waktu itu kami juga sudah panggil orang tua anak tersebut, siswa tersebut sudah kita panggil, dan memang adalah ibaratnya wajar ya ketika kekecewaan orang tua terhadap orang lain yang anaknya melakukan seperti itu. Ya pertimbangan kita adalah sebagian dari anak-anak geng tersebut ini adalah kelas 12. Kelas 12 yang mungkin hitungannya hanya beberapa bulan dia sudah menyelesaikan tugasnya di sini. Kayak gitu. Jadinya ya pertimbangannya berat ya, tapi pertimbangan berat kita itu kita sampaikan, yang kita pikirkan adalah masa depan gitu. Dan kita juga meminta permohonan maaf kepada orang tua anak tersebut, setelah korban tersebut kita juga meminta maaf, dan anak-anak yang satu geng itu juga meminta maaf, dan alhamdulillah juga orang tua tersebut itu, orang tua korban itu paham. Ini kalau saya tidak memikirkan kalian kelas 12 itu sudah saya laporkan. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh dilemanya antara keadilan versus rasa kasihan ya. Gitu. Ada versus oke, baik kalau gitu. Nah, terus pada saat itu akhirnya boleh melakukan langkah-langkah prosedurnya seperti apa? Langkah-langkah prosedurnya adalah untuk anak-anak satu geng ini kita mengadakan pengumuman ya, berarti pembelajaran ya. Jadi itu saya suruh hitungannya piket, seperti membersihkan kamar mandi itu selama seminggu. Seminggu.
susu. Iya. Itu efektif itu ternyata. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Dan itu apa namanya, kita sebelum itu pun juga kita panggil semua orang tua dari anak-anak tersebut gitu kan. Ya alhamdulillahnya mereka juga mengerti dan menerima anaknya melakukan itu. Gitu. Itu bisa dibilang berarti proses pengambilannya itu sangat efektif ya, Iya. untuk anak, untuk masalah ini, untuk Betul. kasus ini ya. Oke, baik. Ada tantangannya nggak Bu Lala pada saat mengambil keputusan? Kan kadang-kadang kita ya sebagai orang tua lah ini ya, kadang suka berat gitu nyuruh anaknya, apalagi misalnya ngurus kamar mandi, kadang suka berat ya. Nah itu kira-kira ada tantangannya nggak pada saat Ada mengambil tantangannya keputusan? itu Mak, bicaranya ketika ini kalau masuk kamar mandi orang tuanya gimana ya gitu Oh, kan. gitu, Itu iya, ibaratnya iya. orang tuanya nanti khawatir kok anaknya malah disuruh Protes protes gitu. kan, padahal kan Mau nggak pembelajaran ngelakuin gitu itu ya. kan adalah dari segi pembelajaran ya. Jadi sebenarnya sih kalau kayak nyapu biasa itu kan budaya yang biasa, jadi ini karena dilihat dari konteks apa ya, hal yang sudah dia lakukan itu kan tidak harus, paling tidak berbanding lah gitu, dengan pembelajaran yang harus dia Iya, oke, itu jadi berbanding ya. Oke. Nah kalau kayak gitu Bu Lala biasanya kalau ada masalah-masalah gitu dibuatkan jadwal khusus untuk treatmentnya atau berjalan begitu aja? dibuatkan. Jadi memang saya pantau, jadi kalau Niana kan sekolahnya pagi, jadi mengerjakannya siang. Oh gitu. Jadi ada jadwalnya ya? Iya, untuk betul kan, waktu proses. itu ada hitungannya 3 orang atau 4 orang ya. Jadi mereka satu orang nih minggu ini gitu kan, atau 2 orang nih minggu ini karena kita ada beberapa, dan 2 orang lagi minggu depan. Oh gitu, baik. Oke. Selama ini dalam mengambil keputusan Bu Lala ada nggak seseorang atau mungkin faktor lain yang bisa membantu Bu Lala untuk mengambil keputusan? Ya terus terang sih, saya mau mengambil keputusan ini kan hitungannya udah ya gitu kan. Jadi memang saya juga mendengarkan dari kerja gitu kan, sekaligus juga saya mendengarkan dari kepala sekolah yang memang hal ini kita tidak bisa gegabah gitu, kita tidak bisa terburu-buru. Jadi ada ya faktor-faktornya, ada ininya. Oke, baik. Gitu. Terus terakhir nih Bu Lala, dari setiap kali Bu Lala menghadapi suatu permasalahan gitu ya, ada nggak pengalaman atau mungkin pembelajaran apa yang bisa Bu Lala ambil dari setiap kasus ini? Pembelajarannya itu yang pertama adalah kita sebagai guru ya, guru itu kan memang apalagi dengan teknologi yang luar biasa ya, ibaratnya itu kita memang butuh secara tidak langsung, kita butuh teman-teman kita, teman-teman atau guru lain untuk bisa juga memantau khususnya anak-anak yang sekarang dengan yang namanya aplikasi gitu kan, aplikasi apapun tuh mereka punya, dan mungkin mereka juga bisa dengan tanpa kita pun mereka bisa berbuat yang mungkin dapat merugikan sekolah. Iya. Jadi ya saya sih memang butuh teman-teman sendiri untuk bisa saling bantu, ibaratnya ya apa ya, kayak ada apa ya, mata-mata lah ya yang mungkin tersembunyi gitu. Iya. Takutnya di luar dari yang kita tidak inginkan anak-anak gitu ya. Jadi pelajarannya apa ini kira-kira? Pelajarannya itu adalah Buat Bu Lala sendiri nih. kalau buat saya pribadi adalah karena anak-anak itu sekarang lebih cenderung ke dunia dengan gadgetsnya, jadi mereka kadang-kadang mempunyai satu akun dan semuanya punya itu bisa mengajak untuk tawuran. Jadi saya mengambil pelajaran itu ya kita butuh kerjasama dengan tidak, tim, ya. dengan teman-teman semuanya, jadi kita saling Harus melakukan. solid berarti ya. Oke baik Bu Lala, terima kasih sekali obrol-obrol kita hari ini, sangat singkat. Boleh lihat ke kamera dulu lah, mainkan tangan, mudah-mudahan terekam. Jangan